Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid-Nya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang. Yesus berkata kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Bila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka." Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa sambil memberitakan Injil serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih, dalam Injil kalau kita renungkan ada 3 pokok. Yang pertama, Yesus itu membekali, itu artinya memberkati, memberikan kuasa kepada para murid, kepada kita semua. Kemudian yang kedua, Yesus itu mengutus kita, dan dalam tugas perutusan itu kita diajak tidak membawa apa-apa selain mengandalkan kuasa rahmat Tuhan. Tidak boleh bawa tongkat, uang, dan macam-macam bekal. Ketiga, diceritakan bagaimana nanti dalam tugas perutusan akan ada banyak reaksi. Ada yang menerima dan ada yang menolak. Itu bisa menjadi permenungan panjang 3 hal itu. Saya hanya mau menggarisbawahi 1 hal. Dalam setiap tahap tadi, Tuhan itu menyertai kita, membekali kita, tidak pernah membiarkan kita sendirian. Mulai dari awal memberikan modal, memberikan berkat, kurnia, modalnya itu sudah ada. Kemudian tidak boleh membawa apa-apa. Itu artinya dalam perjalanan kita macam-macam hal yang terjadi, Tuhan akan mendampingi kita, menjagai kita. Kemudian dalam menghadapi reaksi-reaksi ketika kita menjalankan tugas perutusan, ada banyak musuh-musuh yang menentang kita, pasti. Tuhan juga akan mendampingi kita, akan memenangkan kita dari musuh-musuh kita. Kita tidak perlu melawan mereka, tetapi hanya cukup memperingatkan mereka. Kalau mereka tidak mau menerima, ya sudah, tinggalkan mereka. Kebaskan debumu sebagai peringatan. Tuhan ada di pihak kita dan mereka pasti akan berhadapan dengan Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih, moga-moga kita sebagai murid-murid Kristus senantiasa percaya akan penyelenggaraan penyertaan Tuhan itu dalam setiap langkah hidup kita. Tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas apapun. Tuhan mendampingi kita bila kita siap untuk diutus, siap untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan pasti akan memenangkan kita. Catatan sebaliknya, kalau kita bukan orang yang beriman, bukan orang yang percaya, hidup kita akan senantiasa diwarnai oleh kekhawatiran. Nanti aku bisa enggak ya? Nanti orangnya gimana? Macam-macam kekhawatiran muncul dalam diri orang yang tidak beriman. Kita mohon kepada Tuhan, semoga kita mempunyai kedamaian, kebahagiaan, dan semangat hidup karena percaya Tuhan menyertai kita dan senantiasa memberikan bekal yang cukup untuk mengatasi segala-galanya. Amin.